Halo semuanya, halo Bang Fidin, Kak Sari, dan teman-teman semuanya. Selamat datang di video ini. Jadi, perkenalkan nama saya Gertrudis Martai Isabella Tanesi dengan NIM 2306112509 dari kelas THPA, angkatan 23. Jadi di video ini saya akan membuat suatu tutorial bagaimana caranya menyelesaikan suatu model transportasi menggunakan salah satu metodenya, yaitu metode least cost atau biaya terkecil. Nah, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu model transportasi itu apa. Jadi, model transportasi itu adalah model matematis dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi barang dari beberapa sumber atau supply point ke beberapa tujuan atau demand point dengan biaya serendah mungkin atau keuntungan setinggi mungkin. Nah, jadi tujuan dari model transportasi ini itu adalah untuk menentukan jumlah pengiriman dari setiap sumber ke setiap tujuan dengan total biaya minimum kalau ini adalah kasus minimasi, atau total keuntungan maksimum kalau kasusnya maksimasi. Nah, metode least cost sendiri itu apa? Jadi, metode least cost itu adalah cara awal atau initial solution untuk menyusun tabel alokasi distribusi pada model transportasi. Jadi, prinsipnya adalah barang itu dialokasikan terlebih dahulu ke rute yang memiliki biaya pengiriman paling rendah. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan distribusi awal yang efisien sebelum diuji optimalitasnya, misalnya bisa menggunakan metode MODI atau modification distribution pada beberapa jurnal itu ada juga. Nah, tujuannya itu juga untuk mempercepat untuk menuju solusi optimal dengan biaya total yang relatif kecil sejak awal. Nah, jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, baik. Jadi judul dari jurnal model transportasi yang saya gunakan adalah optimalisasi biaya distribusi dengan model transportasi pada UMKM pembuatan tempe. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada tabel untuk permintaan, pendistribusian, ada permintaan, penawaran, dan biaya rata-rata. Nah, untuk lebih menyederhanakan si tabel ini, saya sudah buatkan di Excel, jadinya seperti ini. Jadi, berdasarkan jurnal tersebut, asalnya itu ada dua ya, gudang 1 dan gudang 2. Lalu ada 5 tujuan, daerah tujuan. Yang pertama Cengkong, Pancawati, Kosambi, Kawali, dan Koppel. Nah, dengan supply, jadi supply di sini saya buatnya 74 dan 76. 74 untuk gudang 1, 76 untuk gudang 2, di mana angka-angka ini didapatkan dengan menjumlahkan total dari setiap ini supply per piecesnya nih. Dari gudang 1, Cengkong itu ada 11, Pancawati ada 17, Kosambi ada 19, Kawali ada 14, dan Koppel ada 13. Nah, itu dijumlahkan sehingga dapatlah seperti ini. Begitu juga dengan gudang 2, begitu juga dengan demand-nya per tujuan. Di sini ada 26, 33, 31, 27, dan 28. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja kita pergi ke POM-QM. Nah, di sini pertama-tama kita pilih bagian modul, terus kita pilih transportation, karena kita menyelesaikan dengan menggunakan model, karena kita akan menyelesaikan kasus yang bermodel transportasi. Transportation, kemudian kita klik new di sini. Nah, di sini kita masukkan dulu judulnya. Di sini langsung aja saya copy dari Excel tadi. Jadi distribusi UMKM tempe. Di sini langsung kita kopikan. Nah, number of sources-nya itu ada berapa? Tadi di Excel ini asalnya ada 2 ya, gudang 1 dan gudang 2. Jadi di sini kita bikin aja. Di sini kita bikin 2. Destination-nya, tujuannya itu ada 5, ada Cengkong, Pancawati, Kosambi, Kawali, dan Koppel. Langsung aja kita bikin di sini 5. Nah, kasus dari jurnalnya itu adalah kasus minimasi. Jadi ini udah pas ya, minimasi. Langsung kita oke-kan aja, oke-kan, atau kita enter bisa. Nah, nanti keluar tabel seperti ini. Dan ini harus kita isi berdasarkan yang sudah kita buat tadi di Excel. Nah, destination 1, contoh kita isi tadi Cengkong, daerah Cengkong ini
Pancawati. Terus di sini itu daerah Kosambi. Kosambi, ini daerah Kawali, ini daerah Kopel. Terus udah supply, terus tadi source-nya itu kita ada gudang 1, terus ada gudang 2. Nah, kita masukin nilai-nilai yang ada di Excel tadi nih secara manual di POM-QM-nya. 32, 33, 26, 33, 26, 52, 51, 33. Nah, jika sudah terisi semua tabelnya, itu langsung aja kita pergi nih, ada tulisan di atas ini ada starting method. Nah, di sini kita klik tanda panah ke bawah. Dan ini menampilkan ada beberapa metode yang bisa kita pilih untuk menyelesaikan kasus, untuk bisa menyelesaikan model transportasi ini. Karena di jurnal kita itu menggunakan metode list cost, jadi di sini kita ikuti, kita pakai metode list cost juga. Dan namanya di pilihan ini adalah minimum cost method, jadi biaya minimum, gitu, biaya terkecil. Jadi langsung kita klik aja, kemudian jika sudah seperti ini, langsung kita klik solve yang ada di kiri atas dengan panah hijau. Solve. Dan tada! Jadilah tabel finalnya ya. Dan di sini kita juga bisa lihat shipping list. Di sini itu lebih, di sini juga ada shipping with cost-nya. Jadi per daerah itu berapa pengirimannya dan biaya pengirimannya gitu. Kalau di shipping list itu dia lebih detail lagi nih, dari contohnya dari gudang 1 ke Cengkong itu total unitnya 26 dengan biaya Rp32 per unit. Jadi biaya pengirimannya Rp832. Gudang 1 juga ke Kawali dengan unit 27 dan biayanya Rp78 per unit dengan biaya pengiriman Rp2.106. Terus gudang 1 ke Kopel itu ada 21 unit dengan Rp94 per unitnya. Rp94 per unitnya. Jadi biaya pengirimannya itu Rp1.974. Terus gudang 2 ke Pancawati itu ada 33 unit dengan Rp51 per unitnya, jadi menghasilkan biaya pengiriman Rp1.683. Terus gudang 2 ke Kosambi itu ada 31 unit dengan Rp73 per unitnya, menghasilkan biaya pengiriman Rp2.263. Terus gudang 2 ke Kopel itu ada 7 unit dengan Rp95 per unitnya, yang menghasilkan biaya pengiriman Rp665. Dan di sini itu juga ada nilai dummy. Jadi nilai dummy ini ditambahkan untuk membantu menyeimbangkan jumlah supply dan demand yang ada di sebuah kasus. Karena kasus kita ini tadi jumlah supply dan demand itu nggak sama. Nilai dummy 5 ini menandakan bahwa adanya kelebihan produksi atau kapasitas gudang. Jadi ini cuma fiktif ya, jadi 5 unit stok ini nggak perlu dikirim atau mungkin bisa juga disimpan di gudang atau jadi stok cadangan. Tapi intinya adalah nilai dummy ini fiktif, jadi hanya dibuat untuk membantu kita menyeimbangkan model transportasi yang kita kerjakan. Nah, jika sudah seperti itu berarti berdasarkan hasil perhitungan menggunakan POM-QM ini dengan metode list cost atau biaya terkecil, ya, jadi diperolehlah nilai atau total biaya distribusi minimumnya sebesar Rp953.000. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penyelesaian model transportasi menggunakan metode list cost berdasarkan jurnal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.